siang teman-teman semua. Hari ini kita akan berbagi cerita masa kecil kita. Apa yang membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Karena itu sangat penting. Karena itu adalah inti dari kehidupan kita dan kita akan saling mengenal. Terima kasih untuk sesi ini dan saya akan mulai dengan Mbak Nana. Mbak Nana Permana Permadi itu sudah kita dengar namanya ya di atas langit situ. Artinya kami mendengar dengan sangat takjub. Mbak Nana, namanya Permadi itu ya menjadi nama asteroid. Betulkah itu? Betul ya. Betul, Bu Mel. Nah, sekarang kami ingin kembali ke bumi ya untuk melihat dari mana datangnya Mbak Nana. Mengapa jatuh cinta pada alam semesta? Pasti ada cerita masa kecil yang membawa Mbak Nana ke sana. Mungkin bisa berbagi. Wah, terima kasih banyak, Bu Mel. Kalau ditanya itu saya suka bingung karena sebetulnya apa yang membuat saya akhirnya memilih astronomi mungkin lebih prosesnya eliminasi ya. Saya pikir saya mungkin nggak betah kerja di kantor, pakai seragam gitu. Jadi pakai sepatu hak tinggi atau apa gitu. Jadi saya milih yang kayaknya jadi saintis tuh terbebas dari itu gitu. Nah, tapi berikutnya sains seperti apa yang saya pikir saya mau. Yang pertama, saya sebenarnya senang biologi. Tapi kalau ini ada yang kakinya banyak, yang kakinya 2, yang kakinya 4, yang kakinya 8, yang nggak punya kaki. Wah, ini kok kayaknya geli semua gitu ya. Jadi akhirnya saya milih astronomi, kayaknya benda-benda yang kita pelajari itu nggak ada yang kita parani. Dilihat dari jauh, dan oleh karenanya sangat membutuhkan kemampuan berpikir. Dipaksa sekali untuk berpikir karena benda yang kita pelajari itu nggak bisa kita datengin, kita lihat dari dekat, kita bolak-balik, kamu mencong ke sini dong, soalnya pengen lihat depannya, kamu ke sini dong, saya pengen lihat belakangnya, nggak bisa. Jadi betul-betul memaksa kita untuk membayangkan, memikirkan apa yang bisa ditanya. Imajinasi. Ya, betul. Jadi imajinasi lalu mengarahkan imajinasi tadi pada hal yang kemudian menjadi well phrased di dalam bertanya. Perlu dipikir, Perlu ya, jadi dia bukan lagi sekedar pertanyaan yang angan-angan. Jadi misalnya saja orang bertanya, semesta itu sampai mana ya batasnya? Terus kita tuh di mana ya di semesta? Nah, itu kan pertanyaan orang dari dulu sudah tanya. Dari zaman prasejarah sudah tanya, tetapi kemudian untuk menjadikan itu sebagai pertanyaan saintifik, pertanyaan tadi harus dikembalikan lagi kepada hal-hal yang apakah kita bisa ukur, apa yang kita bisa hitung, baru setelah itu ditanyakan ulang seperti itu, dia menjadi sains. Nah, saya pikir saya tertarik kepada dunia yang seperti itu, di mana ya singkatnya sambil duduk aja kita didorong, dikerahkan untuk berpikir. Tentunya harus pendidikannya harus beres begitu, tetapi artinya tidak memaksa kita harus apa itu namanya. Ya, kalau ceritanya Linda bekerja keras, ngulang lagi 100 kali, 1000 kali kalau perlu begitu. Ada aspek yang sama yang kita lakukan juga begitu, tetapi mungkin ada di semuanya itu ada dipusatkan di sini gitu. Waktu Mungkin kecil begitu. lahir di mana? Saya lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Tidak, saya lahir di Surabaya, kemudian di sana sampai umur 3 tahun. Bapak saya lalu ditugaskan di rumah sakit di... Dokter bapaknya? Bapak saya dokter. Ya. Ibu? Ibu saya perawat ruang bedah. Bapak saya dulu dokter bedah. Dua-duanya medis. Dua-duanya medis. Anaknya astronom. Anaknya astronom. Ya, soalnya kalau lihat luka terbuka itu udah merinding duluan ya. Wah, ini gawat nih kalau begini. Nah, jadi saya pikir
apa itu namanya, kesempatan ada di tempat yang jauh dari kota besar, lihat langit. Nah, lihat langit itu kan kadang-kadang anak kecil suka bertanya ya Bu Mel ya, kita lihat bulan di satu tempat, terus kita pergi naik mobil, naik apa, loh Ikut. bulannya masih di situ juga. Jadi bulan kok ngikutin kita ya nggak? Waktu kecil Ya. kan kita suka tanya begitu. Nah, jadi sebetulnya bulan itu ada di mana? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada di masa kecil ya. Sudah ada di masa Oh. kecil. Dan menurut saya eh, mestinya baik apabila orang tua atau siapapun juga menyediakan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti Dulu itu. pernah bertanya pada orang tua. Ya itu, nanya, Pak, kok kita diikuti 5 bulan? Soalnya kami kalau dulu masih kecil itu pergi berlibur, bapak saya nyetir sendiri Nah, dari Jakarta, terus kita punya eyang di Malang gitu, dari Jakarta naik mobil berhenti di Semarang juga gitu ya. Kan zaman dulu naik mobil belum ada jalan tol ya. iya. Dari Jakarta sampai Cirebon nginep, Cirebon sampai Semarang nginep lagi, habis itu baru masih semalam lagi ke Pasir Putih ya, Surabaya, baru habis itu. Nah, jadi bermalam-malam itu kan bulannya, Ikut terus. Pak itu bulan yang kemarin ya, bukan yang kemarin Mas, tadi malam ada bulan ngikutin kita. Terus Jadi ayah gimana jawab? saya nggak inget jawabannya, tapi Tapi yang tidak memuaskan pasti ya. saya pikir tidak memuaskan, oleh karena itu saya tidak ingat. Orang tua tidak bisa menjawab, jadi anak itu mencari Nah, sendiri. gitu mungkin ya. Jadi mulai setelah SMA langsung masuk ke astronomi. Ya, nah untungnya waktu saya SMA itu ada pelajaran hmm, eh, sebetulnya judulnya ilmu bumi dan antariksa waktu itu. Tapi diajarinnya geologi, jadi ajarin apa musim, monsun segala macam begitu. Tapi juga kita belajar ilmu falak. Nah, saya pikir itu membantu sekali. Saya ingat tapi teman-teman saya nggak seneng itu. Oh. Coba ini bintang itu. Nah, sekarang coba dilihat dari tempat mau berada, bintangnya akan terbit jam berapa? Capek deh. Gitu kan. Atau malam ini akan muncul jam berapa dan seterusnya. Ketinggian bintang jam 8 malam. Ya, saya sih kan tinggal masukin rumus gitu kan, hitung lah, kok repot gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu bahwa ternyata ada sekolah yang namanya astronomi. Ternyata di ITB ada, jadi masuklah saya Masuk ke ke situ astronomi. dan jatuh cinta penuh ya. Ya, saya pikir saya senang. Lalu lanjut ke setelah Wah, dari ITB. nah setelah dari ITB, saya ternyata astronomi itu kan agak lebar, Bu Mel ya. Ada yang belajar tentang bintang, ada yang belajar tentang tata surya, ada yang belajar tentang galaksi. Nah, saya belajar tentang alam semesta. Nah, Luas sekali. luas sekali dan perlu fisika dan matematik yang dalam. Tinggi. Iya, dan saya merasa perlengkapan saya nggak cukup buat itu. Jadi saya masuk jurusan fisika untuk S3-nya, mengkhususkan diri di kosmologi. Kosmologi, Iya. fisika tapi kosmologi ya. Iya. Kok belum pernah dengar ini di UI apa begitu? Adanya di antropologi, Mbak, kosmologi UI. Oh, ada kosmologi UI Ya, belajar secara budaya. secara budaya. Nah, memang kosmologi itu luas perspektifnya ya. Jadi ilmu tentang kosmos sebetulnya. Tapi kan kosmos itu termasuk kita juga. Iya. Termasuk manusia juga. Kehidupan lah katakan begitu. Sehingga ketika orang bicara kosmologi, dia bicara antropologinya banyak. Sehingga kita jadi mengkhususkan diri sebagai kosmologi saintifik atau kosmologi fisik. Oke. Sementara Ada juga kosmologi yang etnografi. betul, Ya, betul, kosmologi Bisa menemukan spiritual. itu asteroid terus namanya di situ tuh bagaimana ceritanya? Nah, asteroid itu yang namanya Permadi bukan saya yang menemukan, Bu Mel. Oh. Yang menemukan adalah 2 orang Belanda dan 1 orang Amerika tahun 60-an. Nah, asteroid itu ketika ditemukan biasanya diberi kode saja.
apa-apa nomor berapa, koordinatnya di mana, atau ditemukan pada saat koordinatnya di mana. Nah, ada banyak sekali asteroid yang sudah orang temukan di dalam katalog itu. Nah, jadi semenjak tahun berapa saya kurang tahu, ada tradisi untuk memberi nama asteroid untuk menggunakan nama-nama orang yang entah orangnya terkenal atau orangnya dipandang ada kontribusinya begitu. Nah, jadi begitu. Jadi kapan waktu itu penamaan itu dilakukan? Namanya tahun 2017 Wow, belum lama ya. Wow, luar biasa. Dan itu dilakukan oleh oleh International Astronomical Union. berarti pasti Mbak Nana mempunyai peran yang sangat penting dan sudah dikenal ya. Itu sangat membanggakan kita Indonesia. semua, membanggakan Indonesia ya. Terima kasih banyak. Wah, terima Tapi kasih. tadi dari pembicaraan dengan teman-teman semua tadi, Mbak Nana selain seorang saintis, selalu kalau di dalam WhatsApp grup kita ya, memberi sentuhan-sentuhan yang sifatnya sangat sastrawi, Indah. sangat berseni, indah. Itu beriringankah jalannya? Mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi mengisi juga aspek yang bacaannya banyak sekali. Musik, Main Musik, piano. main pianonya. Main piano. Itu bagaimana? Oh, Main iya. apa saja? Wow. Biola, piano, apa lagi? udah Bu. Drum band. Waktu Drum band. SMA saya main genderang. Wow. Mungkin dari rumah, Oh. mungkin dari rumah ya. Bapak saya main piano dan menurut beliau diajar oleh ibunya. Jadi nenek saya nggak sempat kenal. Beliau wafat, bapak saya masih sekolah gitu. Jadi musik sepertinya ada di keluarga. Ayah ibu saya main biola, keroncong gitu kan. Jadi zaman dulu. Jadi selalu ada musik di rumah. Nah, yang lain ya itu tadi ketika ngobrol sama Linda, saya pikir indah itu salah satu pursuit human being ya. Pursuit of beauty, dan itu saya pikir bisa ditemukan di mana saja sepanjang orangnya Bagaimana mencari. mengatur keseimbangan ya? Belajar musik itu kan perlu waktu, perlu ini. Ini sains juga memakan waktu. Gimana menyeimbangkan dua itu? Selalu beriringan kah? Membacanya begitu banyak juga. Ya, kalau itu sudah bagian dari hidup pasti dicarikan, bukan dicarikan, dibuatkan waktunya ya Bu ya. Kayak kita. Kayak kita bertemu Sibuk itu kan banget. tetap dibuatkan waktunya kan, karena kita merasa itu Mengisi. penting, bernilai, dan lalu menjadi kebutuhan kan ya. Lain kalau senang saja, kalau ada syukur nggak apa-apa gitu. Kalau ini kan karena sudah jadi kebutuhan, pastilah kita sediakan waktunya. Tidak terpaksa. Tidak terpaksa, betul. Kalau Mbak Nana harus memberikan sesuatu yang satu ungkapan lah ya untuk kita semua, apa kira-kira yang paling penting Mbak sampaikan? Tentang, apakah itu tentang alam semesta? Angel ya. Apa itu kira-kira yang Mbak pelajari dari alam semesta ini ya? Yang bisa jadi pegangan kita nih sebagai antropolog, sastrawan, penari, ini ahli serangga dan ketahanan pangan. Mungkin ada sesuatu dari alam yang bisa kita jadikan patokan. Apakah itu, tadi kan Mbak Linda cerita kedisiplinan, tapi kalau alam itu apa ya? Apakah itu keteraturan, apakah itu harmoni, apa kerjasama, atau apa Mbak Nana? Yang menjadi misteri alam sebetulnya. Yang semua Bu Mel sebut itu kata-kata kunci menurut saya. Termasuk tadi Bu Mel udah sempat sebut balance ya. Tapi yang namanya balance itu kan bisa subjektif. Balance untuk apa? Iya. Maksudnya subjektif itu bukan harus manusia, tapi
mau jadi apa ini begitu. Jadi kalau dia paling tidak kita mengenal yang namanya balance, lalu yang tidak balance itu yang seperti apa. Beauty adalah salah satu manifestasi dari balance juga mungkin gitu. Tapi sebenarnya tadi mau tanya Linda juga, dalam seni kontemporer yang namanya imbalance itu bisa juga menjadi aspek yang Keindahan. dianggap sebagai beauty kan ya. Nah, Betul. jadi Imbalance bisa jadi beauty. Bisa. Gimana, Mas? Itu semua kesenian postmodern tuh discord kadang-kadang. iya, Jadi kalau kita biasa keteraturan terus bisa memunculkan sesuatu yang baru melalui discord. Suara-suara yang tadinya sumbang bisa jadi juga. iya, Konstruksi. iya, Jadi Keindahan nyempil di mana-mana. Iya. iya, Oke. Bahkan dalam chaos, dalam kondisi paling buruk yang kita lihat, iya, kita bisa lihat sentuhan-sentuhan. Warna-warni tabrakan ya, Mbak. Oke. iya, Apakah itu berarti di tengah semua ketidakteraturan kita saat ini itu tetap ada beauty, Ada, buktinya Termasuk- kita bisa di sini. termasuk kondisi sosial politik ya, ada beauty-nya. Oke. Ya, Terlalu jauh. kita bisa mengisinya dengan bahwa dalam kondisi seperti apapun kita masih bisa mengisi seperti ini. Oke. iya, iya, seperti itu. Artinya, sepertinya manusia punya kapabilitas untuk keluar dari sesuatu yang Menekan. ya Menekan. mengikat atau menekan, dan itu yang mengikat atau menekan mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan apa gitu ya, tapi itu tadi kemampuan berpikirnya, kemampuan merasanya membuat dia bisa keluar gitu dari itu, dan itu akan emerge sebagai sesuatu yang baru, yang mungkin artinya baru yang sebelumnya tidak kita bisa pikirkan ya, tidak kita bisa daripada yang- prediksi melewati kerutinan-kerutinan. Ya, saya pikir di dalam tarian, di dalam sastra juga begitu. Ada entah sesuatu yang menekan, apa disruptif, atau bisa juga kebosanan, Iya. memunculkan sesuatu yang baru. Saya lakukan ini sudah berapa tahun gitu. Masa iya saya lakukan hal yang sama? Oleh karena itu, saya pikir seni, teknologi itu muncul dari situ. Karena orang Ada sesuatu ya yang tidak terlalu suka dengan sesuatu yang stagnan. Iya. Sesuatu yang tadinya membuat orang nyaman, comfortable. Coba aja lakukan itu sampai 10 tahun. Pasti tidak nyaman lagi. Dia mau sesuatu yang baru. Karena ya itu manusia. Iya. Dia mau sesuatu yang progresif Progres, dibandingkan betul. dengan katakan hewan ya. Ya, mungkin hewan motivasinya adalah dia bisa hidup, bertahan, reproduksi, makan cukup, that's it. Dia kan misalnya nggak ada tuh hewan secerdas apapun, lumba-lumba, terus tiba-tiba 10 tahun lagi kita lihat lumba-lumba udah naik skuter. Enggak, kan dia nggak punya rumah yang bisa nonton TV, bisa HP-HP, kan enggak. Manusia ya. Manusia begitu. Nah, jadi saya pikir beauty-nya itu ada kalanya datang dari pressure. Ada ini nggak, boleh nanya satu? Kan always looking at the stars at night. So you work at night. You work also. I assume you work at night. Maybe I'm wrong. Tapi ada satu hal yang selalu saya penasaran. Ada loneliness nggak di sana? Loneliness dalam arti sepi, butuh teman, atau alone ya. Alone. Alone iya. Alone. Tidak Tapi- butuh teman. It's just that aloneness is there because you're Iya. nothing. Tapi ada juga yang begini, Mbak Dami. Wah, ini langitnya bagus banget. Sayang banget kalau cuma saya yang lihat gitu. Lalu berbagi. Ya, gitu. Luar biasa. Terima kasih, Mbak Nana.